Hari sudah siang. Pakualam, Kedasi, dan kakek Mengku masih ngobrol di kedai minum. Mereka nampaknya tidak sadar waktu. Bahkan, kakek Mengku seolah juga lupa akan dagangan sayurnya. Dia seperti tak berniat berjualan hari itu. Obrolan terus saja berlanjut. Pakualam berusaha menggali sebanyak mungkin informasi dari kakek Mengku. Sementara kakek Mengku pun melayani setiap pertanyaan Pakualam sepenuh hati. Sedangkan Kedasi lebih banyak diam, menyimak semua isi obrolan dengan khidmat. Memang sulit hidup di kampung X ini, anak mas. Entah salah awal mulanya atau bagaimana. Kehidupan kami seperti dikepung oleh perbuatan curang dan tipu-tipu. Sejak bangun tidur hingga sudah kembali tidur, rasa was-was itu selalu menghantui, terang kakek Mengku. Bagaimana tidak, anak mas? Bangun tidur, mau berangkat kerja, kami beli bensin di SPBU. Was-was jika takaran bensin dikurangi oleh petugasnya, karena begitulah lazim terjadi. Lantas, kami mampir ke toko untuk membeli suatu keperluan. Tiba-tiba ada orang yang muncul, entah dari mana, meminta jasa parkir tanpa dia melakukan apapun. Memiliki bisnis, kami juga was-was. Barang-barang stok akan dicurangi oleh karyawan sendiri. Berkolaborasi membangun partnership dengan pengusaha lain ternyata hanya akan ditipu. Belum lagi saatnya bayar pajak, ada saja masalahnya. Padahal, saya kira setiap warga kampung X akan dengan sukarela membayar pajak seperti yang ditentukan jika mereka yakin bahwa uang pajak itu benar-benar digunakan untuk pembangunan. Sayangnya, kenyataan mengatakan yang sebaliknya. Pakualam seolah menahan nafas mendengar cerita kakek Mengku itu. Dulu, waktu kampung X ini masih dikuasai bangsa Wallondo, tetangga utara anak mas di Andalusia. Para bupati yang semestinya membela rakyatnya justru bersekutu dengan Wallondo untuk memeras rakyatnya sendiri. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang diambil para bupati itu dari rakyat lebih besar dibanding apa yang diinginkan Wallondo. Setelah kampung X berdiri, rakyat kami juga tidak mendapatkan teladan yang baik dari para pemimpin kami. Perilaku para bupati zaman Wallondo rupanya beranak pinak dan dilanjutkan saat Wallondo sudah lama pergi. Hampir semua orang seperti bersepakat untuk saling curang dan saling tipu. Itulah tugas berat anak mas. Apa yang akan dilakukan untuk rakyat yang memang sebagian besarnya tidak menginginkan kejujuran dan tidak nyaman mendapatkan pemimpin yang memperjuangkan kejujuran dan keadilan? Harapan tetap masih ada. Meskipun dalam gelap, tidak ada cara yang bisa ditempuh selama mengandalkan manusia. Karena banyak orang yang memilih mendapatkan keuntungan pribadi dibanding memperbaiki kehidupan. Mungkin seandainya saja di awal berdiri kampung X mendapatkan sikap pemimpin seperti Naruto, Kaisar Mughal yang negerinya hancur setelah diserang musuh, yang mengatakan bahwa sang kaisar tidak akan makan enak kecuali lauk tempe sampai seluruh rakyatnya sejahtera, maka ceritanya mungkin akan sedikit berbeda, anak mas. Karunia Tuhan, akhirnya Mr. X1 memiliki political will yang baik, yang menginginkan kampung X tidak terjerembab semakin dalam ke jurang tipu-tipu dan kecurangan. Dia pun memerintahkan seorang anak muda untuk membangun sistem birokrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pakualam seperti diguyur air bah saat mendengar cerita itu. Dia ikut larut dalam persoalan yang membelit kampung X di masa lalu. Kalaupun dia ada di kampung X pada masa itu, tentu dia hanya punya satu keinginan, pindah ke kampung Viking di ujung utara bumi sana, atau ke kampung Maori di ujung selatan bumi. Pakualam menghela nafas panjang.